Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera yang terhormat Bapak Dosen Ihsan Maulana Eskom MTI, dosen pengampu mata kuliah Desain UI UX. Perkenalkan, nama saya Hilda Sana dengan NIM 230500026, Prodi Ilmu Komputer, Fakultas Teknologi dan Bisnis, Universitas Syedzi Madani. Dalam video presentasi ini, saya akan membahas mengenai tahapan design thinking dalam desain UI UX. Pertama, di sini ada daftar isi. Yang pertama ada pengantar design thinking, kedua empati, ketiga define, empat ide, yang kelima prototype, dan yang keenam tes, yang terakhir itu kesimpulan. Pengantar design thinking. Design thinking dalam sebuah pendekatan kreatif dan sistematik untuk memecahkan masalah yang berpusat pada kebutuhan dan pengalaman pengguna. Metode ini tidak hanya mengandalkan pemikiran logis, tetapi juga menggabungkan empati, kolaborasi, dan inovasi untuk menghasilkan solusi yang praktis dan sesuai kebutuhan manusia. Pentingnya fokus pada penggunaan terletak pada kemampuan design thinking untuk memahami secara mendalam apa yang benar-benar dibutuhkan oleh pengguna, sehingga solusi yang dikembangkan bukan hanya sekedar bagus secara teknis, tetapi juga benar-benar diinginkan dan berguna bagi pengguna. Tujuan dari presentasi ini adalah untuk menjelaskan 5 tahapan utama dalam design thinking, yaitu empati, define, ide, prototype, dan tes. Kelima tahapan ini membentuk siklus iteratif yang membantu desainer dan tim memahami masalah dengan lebih baik, menciptakan solusi inovatif, dan menguji coba solusi tersebut secara efektif. Selanjutnya, empati. Langkah empatis adalah bagian fundamental dalam proses design thinking yang berfokus pada pemahaman mendalam terhadap keinginan, tantangan, dan emosi pengguna. Di fase ini, para desainer berusaha untuk melepaskan trauma sendiri dan benar-benar merasakan pengalaman pengguna dari perspektif mereka. Untuk mengumpulkan insight langsung dari pengguna, beberapa metode yang umum digunakan adalah wawancara, melaksanakan wawancara mendalam atau diskusi kelompok untuk menyelidiki pengalaman, tantangan, dan harapan pengguna secara langsung. Observasi, mengamati bagaimana pengguna berperilaku dan berinteraksi dengan produk atau lingkungan mereka untuk menemukan kebiasaan dan faktor yang mungkin tidak terlihat dalam wawancara. Diskusi, mengadakan percakapan yang terbuka untuk menangkap emosi dan kebutuhan pengguna yang kadang sulit diungkapkan secara formal. Yang ketiga di sini ada define. 1. Mengecek informasi yang sudah dikumpulkan untuk melihat pola dan mengetahui masalah utama. Setelah mengumpulkan informasi dari tahapan empati, langkah berikutnya adalah memeriksa informasi tersebut untuk menentukan pola atau hal penting yang muncul. Dengan melihat data secara menyeluruh, kita bisa menemukan akar masalah yang ingin diperbaiki. 2. Membuat pernyataan masalah yang jelas untuk mengetahui tantangan yang dihadapi. Setelah menemukan masalah utama, langkah berikutnya adalah menyatakan masalah secara jelas dan spesifik. Pernyataan masalah ini membantu tim dalam berpikir kreatif dan fokus pada tujuan yang ingin dicapai. Selanjutnya yang keempat di sini ada ide. Tahapan ide adalah tahapan menghasilkan ide. Semua ide akan ditampung untuk menyelesaikan masalah yang sudah ditetapkan pada tahapan define. Setelah ini dilakukan penyelidikan dan pengujian ide-ide untuk menemukan cara terbaik dalam memecahkan masalah atau menyediakan elemen yang diperlukan untuk menghindari masalah-masalah yang bisa saja terjadi. Prototype. Tahapan ini versi produk yang paling kecil dengan beberapa fitur akan dihasilkan. Hal ini dilakukan untuk menyelidiki solusi masalah yang dihasilkan pada tahapan sebelumnya. Prototype bisa diuji dalam tim sendiri maupun orang di luar tim. Ketika
ada masukan, maka dilakukan perbaikan lagi pada prototipe ini, sehingga dihasilkan prototipe yang benar-benar bagus. Berikut beberapa tools yang bisa digunakan dalam tahapan prototipe. 1. Membuat sketsa. Sketching merupakan proses membuat sketsa sederhana untuk memvisualisasikan ide, membuat rangka kawat, gambaran kasar dari struktur produk digital seperti aplikasi atau situs web tanpa detail desain yang rumit. Prototipe kertas. Prototipe fisik yang terbuat dari kertas untuk menguji ide dengan cepat dan murah. Terakhir di sini ada tes. Desainer menguji produk lengkap secara ketat menggunakan solusi terbaik yang diidentifikasi selama fase prototyping. Ini adalah tahapan akhir dari design thinking, tetapi dalam proses berulang, hasil yang dihasilkan selama fase testing sering digunakan dalam mendefinisikan kembali atau lebih masalah dan menginformasikan pemahaman pengguna. Kondisi penggunaan, bagaimana orang berpikir, berperilaku, dan merasakan, dan berempati. Bahkan selama fase ini, perubahan dan penyempurnaan dilakukan untuk menyingkirkan solusi masalah dan memperoleh pemahaman sedalam mungkin terhadap produk dan penggunaannya. Yang terakhir, kesimpulan. Design thinking merupakan pendekatan kreatif yang berpusat pada penggunaan untuk menemukan solusi yang efektif dan inovatif. Melalui 5 tahap, Advantage, Define, Iterate, Prototype, dan Test, desainer dapat memahami kebutuhan pengguna secara mendalam, merumuskan masalah dengan tepat, menghasilkan ide-ide kreatif, membuat purwarupa, serta menguji dan menyempurnakan solusi. Pendekatan ini memastikan bahwa hasil akhir tidak hanya menarik secara visual, tetapi juga relevan, bermanfaat bagi dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf bila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.